dimanapun Anda berada, mensucikan harta dan menyempurnakan puasa Ramadan merupakan satu kesatuan yang krusial yang diwujudkan melalui zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu sebagai penutup ibadah puasa untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, perkara sia-sia, dan perbuatan kurang baik selama kita berpuasa. Terkadang kita sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, tidak terlepas, tidak luput kita dari kesalahan, kesilapan, kealpaan, padahal saat itu kita sedang berpuasa. Terkadang mata kita tidak bisa kita arahkan ke tempat yang lebih baik. Terkadang pendengaran kita masih mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Tangan kita masih menjangkau sesuatu yang dilarang, yang tidak baik juga. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik pula. Demikian ucapan, perkataan kita yang terkadang sulit kita untuk mengontrolnya. Menyampaikan kata-kata, terkadang hinaan, fitnaan, masih bisa menghibah di antara kita. Nah, itu salah satu yang mendorong kita, yang menyebabkan kita bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Nah, dengan zakat fitrah ini adalah salah satu penangkalnya. Bisa segala sesuatu yang lemah, yang bolong dari segi pahalanya, maka dengan puasa, dengan bayar zakat fitrah itu akan mensucikan, memperbaiki puasa-puasa yang tadinya ternoda dengan segala perbuatan sia-sia kita. Adapun poin-poin penting mengenai mensucikan harta dengan menyempurnakan puasa di bulan Ramadan itu antara lain. Yang pertama, penyempurnaan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa zakat fitrah itu berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna puasa Ramadan agar tidak sekedar menahan lapar dan dahaga semata. Selanjutnya, yang kedua, zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih harta dan jiwa. Zakat fitrah serta zakat mal berfungsi untuk mensucikan jiwa dan harta dari sifat kikir serta menjaga agar harta kita menjadi berkah. Terkadang kalau kita menggunakan harta ini dengan teman-teman, mungkin kita bisa sedang nongkrong di kafe barangkali, atau makan-makan di restoran, karena merasakan kita sebagai pertemanan itu, terkadang kita bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya, dan bisa mengeluarkan uang banyak, bahkan juta-jutaan untuk mentraktir teman-teman kita. Nah, saat itu sedang bersama kita, sedang berbahagia, maka kita traktir itu. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال الله تعالى في القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Jangkau siar dimanapun Anda berada, senantiasa kami mengudara dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmahnya Allah, dengan penuh berkah dari Allah, maghfirahnya, dan juga semoga kita terbebas dari izqum minan nar, yaitu dari siksaan api neraka. Ketika abwabul jannah dibuka pintu surga, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah, maghfirah Allah, pasti kita akan terbebas daripada siksaan api neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Terlebih-lebih kita masih dapat menikmati hidangan-hidangan di bulan suci Ramadan. Banyak hidang-hidangan diberikan Allah, yang semuanya itu dapat kita nikmati, mengisi nutri daripada spiritual kita. Makin hari kita menjalani bulan suci Ramadan ini, hari demi hari itu makin banyak kenikmatan yang kita dapati, karena Allah senantiasa memberikan belai kasih-Nya, belai maghfirah-Nya, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Jangkau siar dimanapun Anda berada, senantiasa kami mengudara dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmahnya Allah, dengan penuh berkah dari Allah, maghfirahnya, dan juga semoga kita terbebas dari izqum minan nar, yaitu dari siksaan api neraka. Ketika abwabul jannah dibuka pintu surga, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah, maghfirah Allah, pasti kita akan terbebas daripada siksaan api neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Terlebih-lebih kita masih dapat menikmati hidangan-hidangan di bulan suci Ramadan. Banyak hidang-hidangan diberikan Allah, yang semuanya itu dapat kita nikmati, mengisi nutri daripada spiritual kita. Makin hari kita menjalani bulan suci Ramadan ini, hari demi hari itu makin banyak kenikmatan yang kita dapati, karena Allah senantiasa memberikan belai kasih-Nya, belai maghfirah-Nya, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa pada hari mana? Puasa pada hari Zakat ini merupakan salah satu yang sering kita lupakan, padahal dia punya posisi yang strategis. Saya pernah mendengarkan satu tausiah ceramah dari Menteri Agama kita, Pak Profesor Dr. Kiai Nasrul Umar, ya. Saat itu atau tahun yang lalu saya dengarkan begini pernyataan beliau. Sebaik apapun ibadah Ramadan kita, sholat kita jaga begitu tertib, ya, 5 waktunya nggak tinggal, bahkan bahkan bisa berjamaah di segala macam. Kemudian tilawah Al-Quran kita begitu baik dari awal, dari pagi sampai siang ke sore, malam kita qiyamul lail, tarawih yang kita jaga. Kemudian
Puasanya benar-benar kita jaga, mulut kita berpuasa semua. Nah, cuma ketika di penghujung Ramadan atau di awal Syawal, ya, kita lupa menunaikan ibadah yang bernama zakat atau mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata kelupaan kita tadi itu bisa menjadi sebab tidak naiknya atau tidak diangkatnya amal-amal yang lain. Artinya, ternyata zakat itu merupakan kunci nih. Kalau kita pengen Ramadan kita maksimal hasilnya, zakat tidak boleh kita abaikan. Harus menjadi prioritas. Makanya sekarang kita sudah masuki jawazul zakah. Sudah boleh mengeluarkan zakat. Sunnah hukumnya kalau kita tunaikan hari ini. Tapi begitu nanti diumumkan bahwa besok satu Syawal atau satu Syawal atau di penghujung Ramadan, situlah masuk kategori wajib zakat. Artinya bila sampai tanggal 1 Syawal sampai khotib naik mimbar, kita tidak menunaikan zakat fitrah kita, berarti hukumnya adalah kita berdosa. Andai kita ingatnya setelah khotib naik mimbar, kita tetap wajib mengeluarkan zakat walaupun statusnya bukan lagi zakat tapi lebih pada infak. Nah, begitulah saking pentingnya perkara zakat itu. Zakat hukumnya fardu ain. Fardu itu wajib. Semua kita wajib zakat. Nah, bahwa mungkin ada yang mengatakan beranggapan saya kan miskin. Hidup saya susah. Apakah saya wajib zakat? Wajib. Karena itulah kewajiban kita kepada Allah. Itulah bentuk syukur kita. Itulah kita tebusan diri kita. Allah berikan kita kesempatan hidup selama setahun. Hitungan zakat itu hitungannya bulan Hijriah. Berarti berapa? 354 hari kita hidup. Allah hanya minta zakat fitrah kita, zakat jiwa kita, diri kita. Berapa? Cuma 38.000 kok paling murah. Yang paling mahal berapa? 49. Jadi andai pun dia orang kaya sekalipun, kita nggak bisa, oh kamu karena kaya zakatmu 1 juta, nggak bisa. Udah ada ukurannya, aturannya. Yang paling murah itu 38.000, sesuai mungkin beras atau makanan yang kita makan sehari-hari, itu kualitas paling rendah. Premiumnya, sedangnya 43.000, kemudian yang paling tinggi 49.000. Jadi begitu. Aturan zakat itu sudah ada aturannya sendiri. Makanya seluruh alam.